خير من شر الدهن محمد شفيكم لضيف المؤمنون محمد شفيكم وخير الدهن مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم منها أول مقدمين يا ربي بالمصطفى كريم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdiri ta'ala wa tiwari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa ahli baitil kiram wal mursalin min al-malaikati wal muqarrabin wal jami'i tabi'in wal ulama ila awliya ila ila kanu wa ila muhaddisin wa mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Imam Asy-Syafi'i wa Syekh Syukani wa Syekh Ahmad Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Badani wa Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi wa Syekh Ibnu Ashir wa Syekh Tawali Asy'ari wa Syekh Tantawi wa Syekh Al-Suhaili wa Syekh Muhammad Al-Yashubuni wa Syekh Quraisyiyah wa khususan Syekh Bisri Mustafa Rembang wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina syawilul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 257. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahu tabi Allah, Allahu ta'ala Allah iku waliyu zat kang nulungi alladzina iku waliyu ladzina zat kang nulungi wong-wong. Allahu ta'ala Allah iku waliyu ladzina zat kang nulungi wong-wong amanu kang padha iman sapa si alladzina yukhrijuhum ngetokaken sapa si Allahum ing alladzina amanu minadz zulumati sing pira-pira peteng ilan nuri marang pepadang. Walladzina utawi wong-wong kafaru kang padha kafir sebagai alladzina iku awliya'uhum utawi kang dadi kekasih alladzina kafaru iku at-taghutu setan. Yukhrijunahum ngetoraken sebagai taghut hum ing alladzina minan nuri saking pepadang ila zulumati marang pira-pira peteng. Ulai kau mengkono alladzina kafaru iku ashabun nar, padha duweni bagian neraka. Hum utawi ulai ka fiha ing nar iku khaliduna, padha langgeng kabeh. Kita wasyaripun karya sehat itu. Allah Ta'ala iku mitulungi marang wong-wong kang padha iman. Padha di
mau wetokake padha dikeluarkan, padha diwetokake awit saking pepeten kufur tumeka marang padang iman. Dene wong-wong kang kafir iku kasihane berhala. Dheweke padha diwetokake saking padang marang peten. Wong-wong kang padha kafir mau bakal padha oleh bagian neraka. Alihun mula kita kaum mukminin kudu ngakeh-ngakehake syukur marang pangeran. Dene didadekake wong mukmin dadi aja nuli diakoni dhewe yen disane iman iku saking ikhtiyare dhewe. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah itu dia mengeluarkan mereka dari kegelapan ilan nuri kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhut taghut. Dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya ialah setan. Yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Asbabun nuzul ayat niki dipun ceritakan kanggo kitab Lughah Bunur fi Asbabun Nuzul karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ada dua riwayat tentang Asbabun Nuzul ayat ini. Riwayat yang pertama saking Ibnu Jarir. Akhraja Ibnu Jarir an Abdul bin Abi Lubabah. Imam Tabari, Imam Ibnu Jarir meriwayatkan hal ini dari Abdul dari Abi Lubabah. Hum alladzina kanu amanu bi Isa. Falamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amanu bihi. Wa unzilat fihim hadhil ayah. Riwayat yang pertama saking Ibnu Jarir diceritakan ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa. Sakmantune Kanjeng Nabi diutus dados Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad diutus dados Rasul. Orang-orang yang beriman marang Nabi Isa ijo iman marang Kanjeng Nabi. Sebelum Kanjeng Nabi diutus, mereka sudah beriman kepada Nabi Isa. Barang Nabi Muhammad diutus, mereka juga beriman marang Nabi Muhammad. Ayat ini diturunkan kepada mereka. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua saking Mujahid. Riwayat yang kedua mengatakan an Mujahid qala kana qaumun amanu bi Isa. Riwayat yang kedua dari Imam Mujahid mengatakan biyen niku ana kaum niku iman marang Nabi Isa. Wa qaumun kafaru bihi. Tapi ana kaum sing kufur marang Nabi Isa. Ana sing iman marang Nabi Isa, ana sing kufur marang Nabi Isa. Falamma ba'atsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amanu bihi alladzina kafaru bi Isa. Karena ketika Kanjeng Nabi diutus, Nabi Muhammad diutus dados Rasul, wong-wong iku iman marang Kanjeng Nabi, padahal sebelumnya mereka kufur marang Nabi Isa. Wa kafaru bihi alladzina amanu bi Isa. Tapi ono kaum liya sing kufur marang Kanjeng Nabi, padahal dari awal iman marang Nabi Isa. Jadi ono sing iman marang Nabi Isa, marang akhir kufur. Tapi ono kelompok lain awalnya kufur marang Nabi Isa, tapi iman marang Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ayat ini diturunkan kepada mereka. Terus dua poin ini sangat benar kalau nih. Jadi memang ayat ini diturunkan kepada mereka yang iman marang Nabi Isa, yang iman marang Nabi Muhammad. Ono sing awali iman marang Nabi Isa, ono gak iman marang Kanjeng Nabi Muhammad. Ono sing kuali gak iman marang Nabi Isa, tapi iman marang Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ayat ini diturunkan kepada mereka semua. Nah, ayat 250 itu nih kita akan hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, termasuk ayat kursi.
Anggone ayat kursi niku nggih, kita sampun membahas ayat kursi itu sampai 9 kali pertemuan. Ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung. Ayat kursi niku isine itu adalah tauhid. Allah satu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Allahu la ilaha illa hu. Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum. Sampai kita sudah membahas itu, lafaz kata Allah mengenai ayat kursi itu sampai diulang 17 kali. 17 kali. Nah, karena Allah itu yang adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan itu adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut, yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau ini makanya sebab mungkin yang terhubungan di kali akhir ayat, Allah itu adalah Tuhan yang tidak ada selain Allah yang berhak disembah kecuali Allah. Allahu la ilaha illa hu. Itu adalah kebenaran yang mutlak, itu adalah kebenaran yang absolut. Masih Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tapi tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Pun dibahas di ayat yang 256 kemarin. Gak ono paksaan untuk masuk Islam. Tidak ada paksaan sama sekali. Sing ingin masuk Islam silakan masuk. Sing gak kepingin masuk Islam ya silakan saja. Tapi anggone ayat sebelumnya dikatakan sing bener kamu sing salah itu jelas. Sing bener itu nyembah Allah, sing salah itu menyekutukan Allah. Sing bener jelas, sing salah wis jelas. Maka bisa wonge sing kufur marang tauhid, ini sudah dikatakan di ayat sebelumnya, dan iman kepada Allah, maka dia itu berpegang teguh pada tali yang tidak akan pernah putus. Berpegang tali pada tidak akan pernah putus. Lah, sapa wong sing iso kaya ngoten yakini kalau Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, boten mensekutukan Allah, terus kita berpegang teguh pada tali yang tidak akan putus, jadi la ilaha illallah, maka Allahu waliyul ladzina amanu, maka Allah akan menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Itu berikut dikatakan Allahu waliyul ladzina amanu, Allah akan menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Pertanyaan ini, apa niku wali? Kita sering mendengar istilah wali. Wali itu secara bahasa, kalau kita berbicara tentang ilmu sorof, wali ini bisa dikatakan waliya, yali, waliyan, walayatan. Wali, waliya, fi'il madhi waliya, fi'il mudhari yali. Waliya, liya, waliyan, walayatan, wa maulan, fahuwa walin, wa dzaka mauliyun, lila tali maulan, maulan milan. Waliya, ini secara bahasa bermakna dekat. Secara bahasa bermakna dekat. Makanya kalau wong wedok, kalau ada wedok dan nikah niku butuh. Kita sudah bahas bahwa juz kali tidak sah pernikahan seorang wanita kalau tanpa wali, sekalipun wanita itu adalah janda. Tidak sah kalau seseorang wanita menikah tanpa wali. Nopo maksudnya wali? Wali secara bahasa bermakna dekat. Nah, di dalam hal pernikahan yang berhak menjadi wali ini wong lanang. Dalam hal pernikahan ini, dalam hal pernikahan yang berhak menjadi wali itu adalah seorang laki-laki. Siapa walinya perempuan yang akan menikah? Yang paling hidup tentu adalah seorang ayah. Jadi makanya wali, urut-urutan wali niku ketika wong wedok kabeh rabi, arek wedok kabeh rabi, niku sing ngrabekno, sing berhak ngrabekno adalah ayahnya, karena ayah itu adalah yang paling dekat. Ayah itu yang paling dekat dengan anak. Oh, ayah yang boten enten.
Lek ayah gak ono mbah iki bapaknya bapak, ayahnya ayah. Jadi jalur laki-laki, bukan ayahnya ibu, tidak, tapi bapaknya bapak, mbah, kakek dari jalur laki-laki. Mbah itu mboten enten. Maka yang berhak menikahkan menjadi wali adalah saudara kandungnya, saudara laki-laki. Karena memang sing menjadi syarat itu adalah laki-laki. Saudara kandungnya. Saudara kandungnya tidak ada. Saudara seayah, tunggal ayah, akhul li'ab. Akhul li'ab itu lek ono wong lanang rabi duwe anak lanang, maro rabi maneh duwe anak wedok. Rabi maneh berarti sing anak yang pertama tadi adalah akhul li'ab, saudara seayah, beda ibu. Oh, akhul li'ab mboten enten. Maka yang berhak menikahkan menjadi wali adalah paman, dulur bapak, dulur lanange bapak. Dulur lanange bapak. Paman mboten enten. Maka yang berhak menikahkan menjadi wali adalah anak laki-laki dari paman. Misalnya ini. Jadi anak laki-laki dari paman, saudara laki-laki ayah, yang berhak menjadi wali. Lek enom iku gak ono, baru yang berhak menjadi wali adalah wali hakim, yang mana wali hakim itu diangkat oleh negara. Diurutkan seperti itu. Wali itu bermakna dekat. Nah, kita yang hidup di tanah Jawa itu mungkin nang Jawa kok menjadi terkenal dengan Wali Songo. Wali Songo bisa dikatakan karena Wali Songo itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Atau bisa juga dimaknani yang mencintai. Karena orang wali-wali itu adalah yang mencintai Allah. Sebagaimana dengan surah Yunus ayat 62, ayat yang terkenal, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih. Jadi jenenge wali itu gak ono rasa wedi karo makhluk, gak ono rasa sedih sama sekali. Masih wis tak duwe yo gak sedih. Barang kali mundak yo gak sedih. Wali tidak mempunyai rasa sedih sama sekali. Nah, yang ingin saya bahas lebih lanjut, karena ini nopo roto viral. Di dalam kalangan Nahdliyin, ini perlu kita bahas. Di dalam kalangan Nahdliyin, niku terkenal istilah wali majdub. Wali majdub. Majdub niku saking lafaz jadzaba. Jadzaba niku maknane narik. Majdub itu adalah isim maf'ul. Jadi karena isim maf'ul maknanya ditarik. Jadi akalnya sudah ditarik. Arti kebiasaan ya wali sing majdub. Orang bilangnya jadab. Nah, itu terkenal di kalangan Nahdliyin. Itu terkenal di kalangan Nahdliyin. Oh, itu wali majdub itu. Tapi di kalangan orang luar, di luar Nahdliyin, orang-orang yang dianggap wali majdub itu, mereka menganggapnya itu adalah ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa. Contoh, sing masyhur niku sing sampai saat ini wonten niku Habib Abu Bakar As-Syagaf. Putune Habib Abu Bakar As-Syagaf Gresik. Niku beliau menurut kalangan orang-orang Nahdliyin banyak yang menganggap beliau itu adalah wali yang majdub. Secara penampilan syariat, dia macam gak salah nek ono wong ngarani ODGJ gak salah. Sebab secara penampilan zahir dia gak tahu kelaben yo sarungane dibobel-bobel tok ngoten.
atau yang viral di media sosial nang Pasuruan itu jenenge Gus Jafar. Nah, itu ini yang viral. Orang kita, kalau ngomong orang kita saja, orang kita menganggap itu adalah wali majdub. Tapi orang di luar kita itu mengalami ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kalau menghadapi fenomena seperti ini, bagaimana kita menyikapinya? Atau orang terkenal jadi wali, tapi penampilannya kayak ODGJ. Bagaimana kita menyikapinya? Ada sebuah ungkapan ini sampun populer, tapi terus terang mawon, kalau betul siapa yang mengucapkan ini, kalau Pak Gosip itu betul enten ya. Di kitab nopo terus sing mengucapkan pertama kali itu dawuh Imam sinten, kalau betul nemu sinten, neten sing semerap, iki direkam, saged komen mungkin. Lihat, saya tidak tahu ungkapan ini dari siapa, di kitab apa. Tapi ungkapan ini sangat populer. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu seseorang itu wali kecuali wali. Ya, tenggone sering kalau sampai tenggone kitab Nasyratul Ibad. Kitab Nasyratul Ibad ini wonten dawuh Sayyidina Umar. Mau buka nang tenggone halaman 39. Sering kalau sampaikan setidaknya kalau eling 2 kali saya menyampaikan tenggone mriki selama 4 tahun. Allah itu menyimpan 6 perkara di dalam 6 perkara. Salah satu yang disimpan itu adalah wa katama awliya'ahu fima bainan nas, terus Sayyidina Umar. Allah itu menyimpan walinya di antara manusia. Jadi memang Allah itu menyimpan wali-walinya di antara manusia. Sebab nopo? Tujuannya nopo? Supaya di antara manusia itu tidak saling menghina, gak ngenyek. Karena bisa jadi sing dinyek itu adalah wali. Itu mengajarkan kepada kita, siapapun yang kita temui, bagaimanapun penampilannya, kita tidak boleh menghina orang itu. Sebab bisa saja orang itu wali, bisa saja seorang wali itu wali. Tapi sing kudu diiling, sing kudu ditekankan, seseorang yang terkenal wali majdub, ono wong terkenal wali majdub, orang itu tidak bisa kita jadikan sebagai seorang guru. Ono wis terkenal wali majdub, penampilannya kayak ODGJ ya, cari orang sebelah, orang kubu sebelah. Orang seperti itu tidak bisa kita jadikan sebagai seorang guru. Jadi ono wong kok widak marang orang yang terkenal majdub, wali majdub itu kan terus diikuti petuahnya, diikuti perintahnya, itu tidak bisa. Sebab dia sudah akalnya sudah ketarik. Makanya istilah majdub ini orang-orang seperti itu, karena kita tidak tahu, gitu kalau panjenengan agak ngerti ya, orang-orang itu wali itu kan betul semua. Wong awak dhewe dudu wali, kecuali jenengan harus dari wali. Karena kita tidak tahu apakah orang itu wali apa tidak, maka kita hanya sing dilatih itu adalah hati kita, supaya hati kita boten ngenyek orang-orang itu. Ini kalau jenengan jaluk dungo nang orang yang terkenal wali majdub, itu sah-sah saja kalau hanya meminta doa. Di antara keluarga panjenengan, niku kula yakin, walaupun enggak kabeh, tapi saya yakin ono sepanjang hidup itu ada peristiwa yang mana peristiwa itu terjadi di luar nalar manusia. Dengan saumur urip, kalau yakin masih gak kabeh ngalami, tapi saya yakin pernah
Pisan Bu Pindo pernah mengalami suatu peristiwa yang terjadi, tapi peristiwa itu terjadi di luar nalar manusia. Satu umpama niku diceritakno nang wong liya gak bakal percaya. Bisa percaya bisa tidak. Bisa percaya bisa tidak. Jadi terjadi kepada kita, benar-benar terjadi secara nyata, gak masuk akal. Tapi lek diceritakan nang wong iso gak percaya. Kalau contohno, kalau pribadi niku pernah. Kalau singkat tasik mondok teng Denanyar kali Iqbal iki. Kula niku nanti wangsul di pondok. Dinten Kamis, kalau ingat dinten Kamis. Mantun niku dilalah. Jumat kula wangsul, mantun niku pamit kali mbah kula estri, mbah kula sing estri, mbah dari ayah nenek. Iku mboten nate sakit, mboten nate nopo. Ternyata kula pas wayahe bangsul teng nggone pondok, beliau itu meninggal. Akhirnya kalau bangsul malih teng beliau, terus Jumat iki niku tasih nopo? Jumat nopo nggih. Pokoknya kalau sudah dinten insyaallah mboten. Terus mboten langsung balik malih teng beliau, sebab dikabari lek Mbah Sedo. Tapi mboten disanjani lek Sedo ya. Singkat cerita, ketika 40 harinya Tuan langsung malih izin karena ada 40 hari nenek tenggelam beliau. Terus akhirnya pulau mantuk melok tahlilan. Terus mantuku pulau tilem tenggelam kamari mbah pulau. Ketika sholat niku pulau tani terus enten uang ngadeg mbah pulau itu rukuan mboten kaya TV pocong mboten rukuan itu nyoto kulo tani wis nyoto sadar kondisi sadar kulo ningali kanan kiri lu kok mbah. Tapi saya sadar kalau mbah itu sudah meninggal. Kejadian ternyata gak masuk akal. Wis mati kok. Bagaimana bisa? Wis mati kok. Bagaimana bisa? Orang mungkin awakmu bijuki Gus. Sampeyan bijuki paling Gus. Mungkin sampeyan halusinasi, sampeyan mungkin hanya bermimpi. Tapi kalau benar-benar meyakini kalau itu memang nyata, kalau sampai gugah apa kalau sing ketika tenggelam di pinggirku, itu hal yang tidak masuk akal tapi terjadi. Nah, kalau cerita orang wong dia, wong mungkin bisa orang sing percaya, itu pamitan. Tapi mungkin orang sing tidak percaya, wah aku mimpi tok awakmu itu halusinasi. Dan saya yakin di antara panjenengan pasti pernah mengalami hal yang sama. Masio tidak seperti itu contohnya, tapi secara akal tak mungkin, tapi itu terjadi. Nah, kayak ngoten iku lek diceritakan nang nggone wong liya, apalagi diceritakan teng media sosial, itu akan dianggap sebagai sebuah dongeng. Makanya kan kualitas saat ini cerita keramat iki. Diceritakan oleh media sosial, orang akan menganggap itu adalah sebagai sebuah dongeng. Mereka mengatakan itu khurafat. Tapi kalau yakin, gak masih gak kabeh. Pernahlah kita mengalami hal yang di luar nalar. Nah, begitu juga tentang wali-wali Majnun Beriman. Enten seorang Habib dari daerah Angkai, sampun sedo. Beliau bernama Habib Abdullah. Dia ngerok dukur, kulo ini lakon dukur. Habib Abdullah ini luwih dukur di Bangkulo. Beliaunya orangnya tinggi, gundul. Ini terkenal wali Majnun. Kulo juga percaya wong iku wali atau gak kulo dudu. Tapi kulo mempunyai teman iki alumni Gontor, jadi seorang guru. Niku ya kaya kulo niku kan. Beliau itu haji tahun 2016. Kanca kula niku. Kanca kula haji tahun 2016. Ketika mantun umroh, mantun niku wis sa'i, terus nyengkeni sholat. Kanca kula niku lenggah. Terus mantun niku
kondisi lenggah mungkin bubiritan keturun pakai lenggahnya terus turun kita cerita terus dia ini tani ketemu Habib Abdullah, padahal Habib Abdullah itu buatan haji. Kalau tanggap titiangi sampai ngipi Habib, enggak Gus, hak temen. Ini kan nggak mungkin juga, secara logika nggak mungkin. Kali bujuni. Terus aku itu salaman, bujuku gak ngerti lek. Orang nggak soalnya gak kayak orang Habib Abdullah, gak ono kok. Jadi kita itu, bisa saja kita mengalami hal yang tidak masuk akal, yang kalau kita ceritakan kepada orang lain itu orang lain tidak akan percaya. Tapi lek gak ngalami dewe, ya gak percaya. Tapi ketika orang itu benar-benar mengalami sendiri, kalau konco kulmun klotak gitu, ya lo sampean gawe udah gak ngipi tadi teman, halusinasi. Jadi kayak pulau memang enggak hak enggak. Teman aku sadar. Jadi memang ada seseorang yang di luar, ada kejadian yang di luar nalar tentang wali-wali masjid lingkungan yang kalau kita ceritakan ke orang lain menganggap itu adalah khurafat, itu adalah dongeng. Tapi kalau kita tidak mengalaminya sendiri, kita tidak akan percaya. Kata Habib Ja'far Al-Kaf, sampun sedo di makam teng Kudus. Itu juga seorang yang terkenal wali masjid. Kalau nanti salaman kali beliaunya, terus wonten Habib Abu Bakar As-Syekaf niku katalah cerita-cerita seperti itu. Nah, kita menyikapi hal-hal seperti itu, balik mana? Jangan jadikan mereka sebagai seorang guru, karena bagaimanapun kondisi akalnya sudah ditarik oleh Allah. Tapi kita tidak boleh menghina mereka. Jadi, jangan ketemu ngoten niku wis ojo menyek. Dia memang dawuh Sayyidina Ali, kata aulia abu fima bainan nas. Tujuannya apa supaya kita tidak menghina mereka. Kita lanjutkan. Kembali ke ayat. Wali, saged saking kados wali. Saking mengkalian istilah Maula, pengurus, yang mengurus. Makanya anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Maulana, engkau adalah yang mengurusi kami. Jadi kalau dia sangat dekat, sangat mencintai, sangat yang mengurus kita. Tapi yang dimaksud dengan ayat niki, wali adalah dengan tafsir Al-Qurtubi, wali memiliki masuk wazan fa'il di makna fa'ilun di makna fa'ilun. Bermakna apa sing dimaksud wali melalui ayat ini adalah an-nasir, yang maha menolong, yang suruh ibadahu al-mu'minina, yang mana Allah ini maha menolong hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah itu adalah zat yang maha menolong hamba-hambanya yang beriman. Lanjutannya ayat, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dia mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Ini dimaksud kegelapan dengan ayat ini, dengan tafsir Ibnu Katsir dikatakan, yang dimaksud kegelapan dengan ayat ini asyirku, tegese syirik. Wa min dzulumatil kufri wasyirki waraibi. Yang dimaksud dzulumat dengan ayat ini adalah kekufuran, wasyaki, mamang, waraibi dan mamang juga. Jadi yang dimaksud dzulumat dengan ayat ini adalah kekufuran, dan yang dimaksud nur dengan ayat ini adalah kebenaran, iman yang dimaksud. Yang menarik dengan ayat ini dikatakan Gusti Allah itu memakai lafaz zulumat dengan lafaz jamak, sedangkan nur memakai lafaz mufrad. Memiliki Gusti Allah tidak dawuh minaz zulumati ilal anwari.
atau minazulmi ilang nur, tidak. Zulumat itu adalah jamak, kata jamak. Sedangkan nur itu adalah kata tunggal, kata mufrad. Kenapa? Ini pertanyaan ini kok zulumat itu menggunakan kata jamak, sedangkan nur itu menggunakan kata mufrad? Jawabnya li'annal haqqa wahidun. Karena kebenaran itu adalah satu. Insya Allah keterangannya. Li'annal haqqa wahidun. Karena kebenaran itu hanya satu. Wal kufru ajnasun kasiratun. Sedangkan kekufuran itu jenisnya banyak. Wa kulluha batilatun. Dan semuanya batil, semuanya salah. Jadi kebenaran hanya satu, sedangkan kekufuran itu jenisnya banyak dan semuanya salah. Maka dilanjutkan di ayat ini dikatakan walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang-orang yang kufur penolongnya itu adalah syaitan. Taghut. Ini sampai dibahas. Taghut menurut makna yang pertama adalah syaitan. Ada yang memberi makna taghut itu adalah tukang sihir. Ada yang memberi makna taghut itu adalah dukun. Seseorang nggak pernah barang hilang atau apapun masalahnya kok moro nang dukun, berarti dia telah menyekutukan Allah. Dia menyekutukan Allah. Seseorang kok happy mensihir orang lain, berarti dia termasuk taghut. Maka ini sudah kita bahas. Tak boleh nang dukun, tak boleh nang tukang sihir. Nah, cuma makna yang pertama adalah setan. Nah, orang-orang kafir itu penolongnya adalah setan. Nah, setan itu yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Mereka itu mengeluarkan mereka semua dari cahaya menuju kegelapan. Ono wong apa awali iman marang langsung kono dukun, terus akhirnya dikai barang, terus meyakini barang itu mempunyai kekuatan, ya. Meyakini barang itu mempunyai kekuatan dengan sendirinya, maka dia sudah termasuk orang yang mensekutukan Allah. Aku lihat barang ini bisa nyelamat aku. Kalau seperti ungkapan seperti itu kan sudah mensekutukan Allah, karena meyakini barang itu mempunyai kekuatan. Mereka itu mengeluarkan tohut itu, setan-setan itu mengeluarkan mereka semua dari iman menuju kegelapan. Nah, dan teman ini dibayang mana? Zulumat itu dari kata jamak, sedangkan nur mufrad. Zulumat itu jenisnya banyak, sedangkan nur itu cuma satu. Dan ini banyak teori ayat yang lain yang mengatakan kalau tentang kebenaran itu menggunakan lafaz mufrad, tapi kalau tentang kebatilan itu menggunakan kata jamak. Menurut tafsir Ibnu Katsir dikatakan tentang surah Al-An'am ayat 153, tentang memiliki Gusti Allah dawuh wa anna hadza sirati mustaqimah. Kalau memiliki dikatakan dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan yang lurus, dan sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus. Sirati mustaqimah menggunakan lafaz mufrad. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, dan jangan ikutilah jalan-jalan. Subul itu adalah makna dari sabil, jalan. Mufradnya sabil, jamaknya subul. Jadi mufrad kata kebenaran menggunakan sirati, lafaz yang mufrad, sedangkan keburukan, kebatilan menggunakan lafaz jamak subul. Dan kami surah Al-Ma'arij ayat 37 tengah mriku Gusti Allah dawuh anil yamini wa anis shimali. Yamin itu kanan mufrad, sedangkan shimal itu
kiri jamaah. Nah, apa kebenaran yang tunggal itu? Kenapa kok nur menggunakan lafaz mufrad, Suyuti menggunakan lafaz yang mufrad, Yamin menggunakan kata yang mufrad? Karena kebenaran itu cuma satu. Kenapa kebenaran yang satu itu? Balik nang ayat kursi. Allahu la ilaha illa hu. Allah, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak itu adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi terus apa yang Al-Hayyul Qayyum, Allahu la ilaha illa wal Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia terus akan sampai 17 nikmat. 17 kali lafaz Allah dibahas oleh ayat kursi. Itu adalah kebenaran yang tunggal, kebenaran yang absolut. Makanya itu hadisnya sahih. Yang sahih Bukhari juz sekawan, ada setidaknya 2 hadis, tapi sing kula waos hadis nomor 7487. Hadisnya sahih. Lalu berikut dikatakan, tentang sahih Bukhari juz 4 hadis nomor 7487. Haddatsana Muhammad bin Bashar, menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Haddatsana Gundar, haddatsana Syu'bah, an Wasil anil Ma'rur. Qal sami'tu Abu Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Bashar, meriwayatkan kepada kami Gundar, meriwayatkan kepada kami Syu'bah dari Wasil dari Ma'rur. Qal saya mendengar Abu Dzar dari Kanjeng Nabi berkata, Atani Jibril. Kanjeng Nabi jawab, malaikat Jibril datang kepadaku. Terus Kanjeng Nabi, Babasyaroni annahu man mata la yusyriku billahi syai'a. Kanjeng Nabi berdawuh, Jibril mendatangiku, lalu Jibril memberikan kabar gembira kepadaku, supaya wong sing mati tidak mensekutukan Allah, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Oh boy, wong mati kok gak mensekutukan Allah, maka dia masuk surga. Terus sahabat Abu Dzar lanjut marang Kanjeng Nabi, kultu ngucap sapa ingsun, wa in sarqa wa in jana. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Terus Kanjeng Nabi jawab, qol wa in sarqa wa in jana. Ya, masih dari nyolong, masih dari zina. Kemudian hadis nomor 5817, hadisnya juga sahih. Maknanya sama, tapi redaksinya sampai diulang 3 kali. Jadi dari surat Abu Dzar juga hadisnya sahih Bukhari, hadis nomor 5817. Cuman rotok panjang redaksi ini. Kalau cerita mawon boten kula waca, boten kula tulis soalnya. Terus sahabat Abu Dzar itu sowan marang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pada saat itu keadaannya dalam keadaan tidur, kasih sari. Terus Kanjeng Nabi bangun. Kanjeng Nabi menggunakan baju putih. Terus Kanjeng Nabi itu menggunakan baju putih. Memang diceritakan seperti itu. Kanjeng Nabi ilem, sari, terus wungu, mengenakan baju putih, terus matur marang sahabat Abu Dzar. Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalika illa tasawwal jannah. Pokoknya wong tidak ada di antara hamba, tidak ada di antara seorang hamba yang hamba itu mengucapkan la ilaha illallah, terus kemudian dia mati, terus dia menetapi itu, kecuali dia akan masuk surga. Terus sahabat Abu Dzar kata, "Qultu wa in zana wa in sarqa." Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, Kanjeng Nabi menjawab, "Qul wa in zana wa in sarqa." Dan itu diulang sampai 3 kali. Abu Dzar itu masih muskil, masih nyolong, masih zina. Iya, masih nyolong, masih zina. Anggap aja Abu Dzar, masih nyolong, masih zina. Kanjeng Nabi,
iya masih nyolong masih sampai anggap pengtiko saking gak percaya sahabat Abu Dhar itu diriwayatkan boten aman dengan jawaban itu. Tapi bagaimanapun juga la ilaha illallah ini adalah kebenaran yang absolut. Kita tidak membenarkan perbuatan mencuri. Mencuri jelas perbuatan yang haram. Kita tidak membenarkan perbuatan zina. Zina jelas perbuatan yang haram. Tapi selama sing zina, selama sing nyolong iku nenggone atine ana la ilaha illallah, maka dia suatu saat akan masuk surga. Maksudnya itu ngoten. Selama di hatinya ada la ilaha illallah, sengaja ngombe, sengaja nyolong, sengaja zina, dia akan masuk surga. Tapi untuk konsekuensi sebagai pertanggungjawabannya, dia melakukan perbuatan haram di dunia, dia tetap akan masuk neraka terlebih dahulu. Maksudnya ini ngoten, kalau langsung mlebu surga ngoten ya ora. Dia akan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika melakukan hal-hal yang haram terbaik dunia, dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Ibarat besi yang berkarat, tentu dia akan dibakar terlebih dahulu. Gak dibakar kok, dipanding. Lek wesine karate wis ilang, baru nanggoni banyu. Begitu juga manusia, dia akan tentu ono la ilaha illallah nang atine, tapi melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, dia akan masuk surga. Wis jelas hadis. Tapi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang haram selama di dunia, dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Entah berapa lama, semakin banyak yang dia perbuat perbuatan yang haram itu semakin banyak, maka semakin lama dia akan di neraka. Kalau sudah bersih dosa-dosanya, maka dia akan masuk surga. Karena ada la ilaha illallah nangone hati. Tapi lek ono wong kok mati gak kok la ilaha illallah nang atine, lanjutane ayat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ono wong api gak zina, gak nyolong, gak ngombe, bersosialisasi baik dengan orang yang lain, tapi tidak ada la ilaha illallah nang atine, tapi dia mensekutukan Allah, tetap masuk dengan ayat ini. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ashab niku saya kata sahib. Sahib itu konco. Jadi kalau ashabun nar itu adalah koncone neraka. Dia akan berteman dengan neraka dan itu khalidun selamanya. Kenapa? Karena tidak ada la ilaha illallah. Jadi kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut itu adalah la ilaha illallah. Selama ada la ilaha illallah dalam hati ini, maka orang itu tetap nanti akan masuk surga. Ya mungkin kalau kalian panjenengan gak termasuk golongan sing mlebu neraka dhisik maupun mlebu surga jauh sampai. Mungkin kalau kalian panjenengan sedaya termasuk golongan yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bercakap semacam mungkin tidak diketahui manfaat. Semua manfaat semua rahmat alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna iyyahum min ahli ash-sharri wa dhayr. Allahumma ja'alna iyyahum min ibadika as-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sallallahu wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.